Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda yang mewakili Pangdam, yang mewakili Kajati, khususon Bapak Wali Kota Sabang, terima kasih. Kemudian Bapak Sekda, Pak, terima kasih juga. Yang mewakili Rektor Universitas Guru Besar, mohon maaf saya kurang hafal namanya, pimpinan redaksi Pak Dadang, Kaperwil, Aceh, para alim ulama, dan khususon pembina Mitrapo juga Pak Suwandi dari Banten, beliau punya pabrik nikel di Banten, serta para hadirin undangan. Ini ada dari rekan-rekan Polri, rekan-rekan TNI, dan juga kru Mitrapo, Kaperwil Mitrapo seluruh Indonesia. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Dalam kesempatan ini saya kebetulan diberikan mandat sebagai Ketua Umum Mitrapo, di mana sebelumnya 4 tahun berturut-turut dipegang oleh mantan Bapak Kapolri, Bapak Rusman Hadi. Kemudian setelah itu mungkin karena saya pernah menjadi Kadif Humas Polri, Mitrapo ini pimpinan umumnya diserahkan kepada saya. Memang sebelumnya setiap ulang tahun diselenggarakan di Mabes Polri, namun seiring berkembangnya waktu, Mitrapo ini ternyata tidak cukup menjadi mitra polisi, tetapi ya sudah jadi mitra institusi dan juga mitra TNI. Sehingga kemarin Mitrapo ini mungkin akan berganti logo dan nama menjadi Mitrapo Inti Institusi dan TNI. Makanya kemarin tadi bisa dilihat rekan-rekan kami dari TNI, rekan-rekan kami dari Kota Madya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih atas ucapannya. Di mana di ulang tahun kelima ini, kemarin keempat dan kelima, alhamdulillah kita selain juga bergerak untuk sebagai social control bagi perkembangan media, di mana abad sekarang ini katanya sudah bukan abad teknologi, sudah bukan lagi apalagi industri, tapi sudah merupakan abad informasi. Sehingga di sini media-media itu harus dihimpun, harus kita bangun, dan harus kita apalagi saya sebagai mantan Kadif Humas bisa kita arahkan ke hal-hal yang positif. Karena apabila media tidak kita arahkan ke hal-hal yang positif, ini bisa saja menjadikan satu opini-opini yang negatif, di mana sekarang opini itu tidak lagi ditentukan di warung kopi, tapi ditentukan oleh media. Makanya sekarang media disebut sebagai the second power of state, di mana salah satu kekuatan negara itu bukan trias politika lagi, tetapi power itu adalah media. Kekuatan keempat itu adalah media. Sehingga apabila media tidak dimanage secara baik, ini saya kira seluruh institusi
bisa saja menjadikan media ini sebagai pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk masak, tapi bisa juga akan membidik kepada diri kita. Maka dari itu, salah satu program dulu dari Polri yaitu ingin memilih rekan-rekan media. Bahkan kemarin bersama-sama ultah ini diadakan di Garut bersama Kadipumas yang diwakili oleh Pak Rusdi Karopenmas. Kita sudah membentuk yaitu 1 juta media online yang akan dibina oleh TNI dengan Polri. Dan salah satu ya pelopor terdepannya adalah mitra. Dan alhamdulillah karena saya ditunjuk juga sebagai koordinator, makanya mohon maaf mungkin saya sering kalau di acara-acara kalau Polri sedang ada masalah, saya sering ditunjuk oleh Mabes Polri sebagai salah satu ya yang mewakili Polri. Walaupun dulu saya pakai dasi, sekarang tidak, saya pakai pangsi, saya sudah pensiun gitu kan. Tapi ternyata pengabdian itu tidak mengenal pangkat dan jabatan. Sampai kapanpun juga kita harus tetap mengabdi Indonesia. Dimana kebetulan saya dengan Pak Dadang asli dari Jawa Barat punya satu keterkaitan erat dengan Banda Aceh ini, dimana kemarin pun juga ya perkumpulan hajatan para raja-raja senusantara diadakan di kota Sumedang, di mana di sana ada makom Bunda Cut Nyatim sebagai pahlawan Aceh. Dan di daerah kami pun juga saya kebetulan dari Tasikmalaya, salah satu torekoh yang sangat berkembang yaitu Syekh Abdul Muhi yang merupakan murid dari Syekh Abdullah Singkil yang ada di Aceh. Jadi beliau guru mursyid daripada Syekh Abdul Muhi yang merupakan sekarang ini pusat spiritual, pusat keagamaan khususnya Torekoh Sakariyah yang ada di Pulau Jawa, di mana termasuk Pangeran Diponegoro pun juga salah satu pengikut Torekot Syekh Sakariyah, di mana guru mursyidnya ada di kota tercinta Banda Aceh ini. Makanya dengan di mana biasanya kita ini di Mabes Polri dan sekarang kita adakan di Banda Aceh, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu gerbang bagi Mitra Po untuk bisa tampil sebagai salah satu media nasional yang betul-betul bisa eksis, selektif dan objektif, di mana kota Aceh, Banda Aceh dikenal sebagai gerbang Makkah. Mudah-mudahan Mitra Po juga dapat berkah dari sebutan nama kota gerbang Makkah ini menjadi salah satu mitra media yang bisa melejit melalui Banda Aceh ini di dalam ulang tahunnya yang kelima. Dan untuk itu saya sebagai pimpinan umum di Jakarta mohon dukungan dari semua pihak. Mari kita bermitra dengan baik, mari kita saling berbagi dengan baik, karena
zaman sekarang adalah zamannya informasi, abadnya informasi. Semua masalah, semua opini ditentukan oleh informasi. Sehingga apabila kita salah meminis informasi, ini akan berbahaya. Makanya sekarang pun juga khususnya di Mabes Polri, kalau dulu di Humas itu hanya sebagai sebuah fungsi pendukung, tetapi sekarang Humas akan menjadi fungsi utama, sehingga nanti Kadif Humas tidak menutup kemungkinan akan menjadi bintang 3. Betul begitu ya Pak Kabin Humas? Dan sekarang Humas sudah bukan fungsi pendukung lagi, tetapi merupakan salah satu fungsi utama di Mabes Polri. Padahal dulu yang namanya fungsi utama itu Lantas, Reserse, Sabara, dan lain-lain. Tetapi sekarang dengan pesatnya perkembangan informasi ditangkap oleh Mabes Polri, sehingga Humas menjadi satu-satunya di luar yang menjadi fungsi utama. Kedokteran belum, yang lain-lain belum, forensik belum, masih fungsi pendukung. Tetapi Humas, karena sekarang perkembangan informasi, menjadi fungsi utama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang mungkin sudah berkenan membantu, baik secara finansial maupun secara moral. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah diberikan kepada kami mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon dengan kehadiran Mitra Po di Banda Aceh ini, mudah-mudahan bisa membawa angin segar bagi dunia informasi, bagi dunia media. Sekali lagi kami mohon dukungan dari semua, sehingga ke depan media Mitra Po bisa menjadi salah satu media yang bisa menyejukkan, media yang bisa membawa damai, media yang tidak mengedepankan hoax tapi mengedepankan objektivitas dan kebenaran. Namun sekarang di zaman presisi, mohon maaf, kita pun juga ada salah satu tugas Pak Kabid Humas, bahwa polisi ini jangan alergi kritik, sehingga kita semacam diberikan sinyal untuk mencari hal-hal yang bisa membangun Polri. Jadi mungkin apabila nanti ada sedikit yang agak menggelitik, mungkin jangan alergi juga, karena itu semua adalah untuk membangun institusi Polri. Kita tidak mungkin bisa membangun sebuah rumah tanpa kita tahu di mana bocornya, tanpa kita tahu di mana retaknya. Jadi ketika kami mungkin nanti ada semacam analisa, semacam kritikan, itu semata-mata karena cinta kami kepada institusi tersebut, baik Polri maupun institusi-institusi yang lain. Karena kalau kami nanti hanya membangga-banggakan, membagus-baguskan terus, di mana fungsi sosial kami sebagai sebuah media. Yang penting semua kritikan itu bisa membangun, tidak hanya menyudutkan, tapi bisa memberikan jalan keluar terbaik kemana seharusnya kita melangkah. Bila lihat mata yang kanan, pohon jamu jangan dimakan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Di sini banyak ikan di Papua Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Matur suwun, thank you, arigato. Walaupun maafin bila monitoring, bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Anton Carlian, MPKN.